Partai Gelombang Rakyat Indonesia akan memulai debutnya di pentas politik nasional pada tahun 2024, khususnya di pemilihan umum. Dan sebagai partai baru, memang partai baru tetapi dihuni oleh orang-orang yang sudah malang melintang di dunia politik nasional. Mereka semua adalah eksodus dalam tanda kutip seperti dari Partai Keadilan Sejahtera. Tahun ini Partai Gelora akan berusia 3 tahun, berdiri pada tahun 2019 dan pada tanggal 28 Oktober dideklarasikan juga. Setelah berdiri tanggal 28 Oktober dideklarasikan pada tanggal 19 November kalau tidak salah. 10 November. Artinya hanya selang beberapa minggu kemudian setelah sekitar 90-an tokoh-tokoh mantan Partai Keadilan Sosial kemudian bergabung membentuk sebuah partai yang disebut Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora. Sekaitan dengan itu, podcast Harian Rakyat Sosial akan mengulas kembali untuk bagaimana kemudian Partai Gelora memulai debutnya pada pemilu tahun 2004 mendatang, seperti apa proyeksi-proyeksi ke depan dan persiapan untuk proses penyiapan calon legislatif. Bersama kami pada hari ini adalah Sekretaris Partai Gelora Sulawesi Selatan, Bapak Musakir Ali Jamil. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ada demo tadi depan. Oh iya betul. Sumpah Pemuda. Iya, demonstrasi itu dinamika politik, dinamika demokrasi di khususnya di Sulawesi Selatan. Kalau ada demo berarti dinamika politiknya, dinamika demokrasinya juga bagus. Jadi saya kira untuk peringatan 3 tahun Partai Gelora tahun ini, apa kira-kira yang menjadi momentum atau semacam spirit yang kemudian ditularkan oleh DPP Gelora kepada teman-teman yang ada di DPW? Baik. Jadi ini 3 tahun ya. Betul. Ya, usia politik 3 tahun itu masih sangat belia memang. Jadi memang belum banyak cerita kesuksesan sebagai institusi partai yang bisa kita sampaikan ke masyarakat ya. Tetapi tentu saja ini tidak kemudian mengurangi motivasi dan semangat kita, karena di Gelora ini kesuksesan pencapaian individunya itu banyak. Ya, kita ada Pak Anies Mata dengan kualitas negarawannya betul. Sangat dikenal ya di pentas politik nasional. Ada Fahri Hamzah ya, sudah tidak diragukan lagi. Saya kira hampir seluruh rakyat Indonesia juga tahu Fahri Hamzah itu siapa ya, dan bagaimana sepak terjang beliau kan selama ini. Beliau selama di DPR kemarin ya. Ada Pak Mahfuz Siddiq juga mantan ketua Komisi 1. Jadi pencapaian personal itu yang kemudian terakumulasi dalam sebuah kelembagaan institusi partai ini. Jadi pengalaman politik kita itu sangat berharga untuk kemudian bagaimana membangun satu institusi politik, partai politik supaya bisa dikelola secara baik, modern, dan yang paling jelas adalah partai politik itu harus punya cita-cita, punya ide, visi, punya gagasan, punya visi apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh partai politik. Nah, ini kan yang hampir kita bisa ukur dari semua partai politik yang kadang tidak terbahasakan secara jelas apa sih menjadi cita-citanya di partai politik dibentuk. Nah, dibentuk saja tiba-tiba masyarakat juga nggak tahu seperti apa visinya. Dan kekuatan ide, gagasan itulah yang kemudian itu disambut baik oleh masyarakat ya. Jadi idenya memang Partai Gelora itu bukan ide yang untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Ya, idenya itu ide jangka panjang, yaitu bagaimana menjadikan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia. Karena kita bisa mengukur bahwa potensi bangsa Indonesia ini kan besar, sangat besar. Jadi kadang kita mengistilahkan Indonesia ini seperti pesawat terbang ya. Terbangnya rendah, padahal langitnya tinggi. Padahal sebenarnya kalau kita bisa maksimalkan semua sumber daya dan potensi yang ada,
pesawat itu bisa lebih tinggi lagi. Artinya, sebetulnya pesawatnya punya sumber daya yang bagus, tapi nggak tahu apa yang kemudian tidak bisa sehingga bisa melambung ke atas lah. Tidak dimaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada. Nah, itulah yang kemudian menjadi gagasan utama Partai Gelora. Iya, Partai Gelora ini punya dua momentum sebetulnya ketika dia didirikan pada tahun 2019. Ada dua momentum besar yang kemudian dimanfaatkan oleh Gelora, yaitu momentum Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober dan Hari Pahlawan di 10 November. Betul. Nah, di spirit yang muncul untuk Gelora itu seperti apa sebetulnya dengan memilih dua tanggal yang sangat bersejarah sebetulnya di bangsa kita ini? Kita kan tahu bahwa momentum 28 Oktober ini momentum yang sangat punya nilai histori yang kuat di Indonesia. Itu adalah bagaimana kemudian potensi pemuda Indonesia kemudian bisa terkonsolidasi yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Di situ juga ada spirit kepahlawanan bahwa Indonesia ini dengan semua potensi yang ada ini, semangat kepahlawanan, semangat kepemudaan itu yang harus mendominasi kita supaya Indonesia bisa lebih maju dan lebih sejahtera lagi. Itu yang kemudian menjadi spirit utamanya. Makanya memilih dua momentum utama dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini adalah tentu saja ada alasan utama, dan itulah yang kemudian menjadi filosofinya tinggi ya. Betul. Karena momentum sejarah Indonesia ini kan berulang setiap 100 tahun ya. Betul ya. Karena misalnya di tahun 1908 itu ada Budi Utomo ya. Di situ kemudian 100 tahun berikutnya ada reformasi. Nah, 100 tahun kemudian ini yang kita sementara jalani. Jadi kita masuk dalam fase gelombang ketiga Indonesia. Jadi mulai dari gelombang eksistensi ya ketika itu di 1908, terus gelombang kedua, dan kita masuk ke gelombang ketiga. Nah, kalau misalnya merujuk dengan spirit tadi itu, berarti konsep Gelora di dalam pengolahan politik ini adalah rata-rata katakanlah yang menyasar kalangan-kalangan pemuda. Iya, kita sebenarnya ingin menjadikan Gelora itu sebagai tempat semua kalangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi semua kalangan kita ajak untuk bergabung. Kita tidak hanya kemudian fokus ke satu segmen saja, segmen kanan misalnya kan. Di Gelora ini hampir kalau kita lihat banyak kemudian yang berpindah dari sebelumnya itu memang basicnya itu basic LC kalau ininya kan. Ada gelarnya kan. Artinya dia basic syariahnya. Tapi di situ juga terkonsolidasi kalangan-kalangan muda yang memang basicnya basic nasionalis. Ya, jadi kita mengumpulkan semua kalangan itu dengan semua segmen yang ada. Dengan beragam karakter yang dimiliki. Kita ini kan sebenarnya masuk di ceruk pasar yang lebih luas. Betul. Kita tidak hanya ada di kanan, kita masuk ke tengah. Mungkin ada semacam traumatik atau dalam tanda kutip ya bayang-bayang dari PKS kemarin yang katakanlah hanya ceruk, katakanlah dia basis Islam begitu, kemudian tiba-tiba kader-kadernya atau pembesar-pembesarnya ini kemudian keluar membentuklah sebuah Gelora yang seperti Pak Musakir katakan tadi bahwa dia akan masuk ke ceruk lebih besar. Apakah irisan dengan PKS nanti ke depannya ini tidak akan lebih banyak mempengaruhi atau mendominasi di Gelora? Itulah yang saya katakan tadi bahwa kita tidak hanya sekedar ada di kanan, karena isu-isu agama dalam demokrasi kita itu sangat itu punya efek terhadap keterbelahan. Betul. Sekarang ini identitas politik identitas itu sangat kuat kepada pembelahan politiknya, dan itu kita tidak mau. Kita ingin bahwa urusan agama dan negara itu urusan sudah tuntas. Pancasila sudah mengakomodir semua kepentingan semua di situ. Jadi agama dan negara itu dia harus satu kesatuan yang tidak boleh ada istilahnya konflik di situ. Ini kan sebagian di antara kita itu selalu membawa isu agama sebagai isu konflik dengan negara. Itu tidak boleh.
karena dasar negara kita dibentuk oleh kalangan agamis juga. Makanya lahir Pancasila kan. Ya, itu adalah kolaborasi ya, semangat kolaborasi dari founding fathers kita dalam membentuk partai negara kita Indonesia itu. Makanya semangat kolaborasi itu yang menjadi spirit utama kita. Iya. Ya. Baik Pak Musakir, sebelum kita lanjut kita akan break sejenak sebelum kita masuk ke tema-tema yang lain. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Baik, kembali bersama saya Abdul Rahman dan masih berbincang dengan Bapak Musakir Ali Jamil, Sekretaris Sulawesi Selatan, Partai Gelora Sulawesi Selatan. Pak Musakir, ke depan ini akan banyak persaingan untuk pemilu 2024. Sejauh ini persiapan yang telah ditempuh oleh Gelora untuk memasuki tahapan-tahapan Komisi Pemilihan Umum seperti apa? Ya, memang ini momentum krusial ya sebagai partai baru kita di Gelora itu. Jadi kita dalam tahun 2022 ini tahapan-tahapan verifikasi itu kita sementara jalani, mulai dari verifikasi administrasi sampai hari ini ada verifikasi faktual. Sejauh ini semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Kita sudah melewati fase krusial pertama. Administrasi itu? Ya, administrasi, di mana seluruh syarat-syarat yang dikeluarkan oleh PKPU itu sudah terpenuhi, alhamdulillah, dan kita termasuk partai yang oleh KPU dikatakan sebagai partai yang rapi dalam pengelolaannya. Nah, memang kita disiplin dalam hal seperti ini, karena memang modelnya Pak Anies itu, ketua umum kita itu orangnya kan dia sangat detail terhadap hal. Pak Anies mata ya. Iya. Selain visinya yang besar, tetapi dia sangat perhatikan juga pada hal-hal yang detail dari partai ini. Utamanya yang administratif. Ya, betul. Karena dia melihat bahwa persoalan administrasi itu adalah persoalan yang sangat krusial. Nah, kita lewati itu alhamdulillah. 100% DPW, DPD dan secara keadministrasi kita lewati. Sementara ini kita sudah lewati juga verifikasi faktual untuk kepengurusan. Sekarang verifikasi KPU oleh keanggotaan. Sementara berjalan, mudah-mudahan tidak lama lagi, karena kalau dari tahapan KPU itu tanggal 4 itu 4 Desember. 4 November sudah selesai. Pengumuman Verfak keanggotaan. Nanti ada masuk masa perbaikan, setelah itu baru Desember pengumuman. Dan ini memang kerja keras betul kita di Gelora ini. Kita sadari juga sebagai partai baru membangun infrastruktur di awal itu pekerjaan yang paling menyita waktu kita. Tetapi positifnya adalah karena ternyata banyak masyarakat itu yang memang menanti juga kehadiran Partai Gelora. Itu salah satu poin memudahkan Gelora untuk melakukan sosialisasi atau pada saat awal-awal ini penyusunan kader. Figur-figur yang tergabung di Partai Gelora ini, baik secara nasional maupun secara lokal. Itu ternyata memang kiprah mereka selama ini itu punya daya tarik tersendiri dari masyarakat. Ya, Pak Anies, Pak Fahri. Di tingkat pengurus pusat saja banyak betul kalangan tokoh yang bergabung. Kayak Deddy Miswar itu pernah dia bergabung partai politik selain nanti setelah Gelora baru masuk, betul. Itu ada Rati Sanggarwati, ada Miing. Itu kan tokoh-tokoh yang
tentu selektif, di mana dia harus kemudian melakukan pilihan politiknya, dan mungkin karena dia melihat figur dan dia pahami betul bagaimana ide Partai Gelora ini, akhirnya dia bergabung. Dan alhamdulillah peran mereka saat ini sangat besar sekali dalam mengkonsolidasi Partai Gelora. Nah, di tingkat lokal juga seperti itu. Banyak tokoh-tokoh lokal yang memang ketika berkiprah di politik mereka punya daya tarik sendiri. Positif lah tonnya, kalau di media positif tonnya. Jadi dia ketika dia muncul sebagai figur Gelora, itu secara tidak langsung terkonsolidasi jaringan yang sudah selama ini dibentuk. Nah, itu salah satu kemudahannya. Saat awal penyusunan untuk di Sulawesi Selatan yang kita alami memang keterbatasan dari segi sumber daya. Itu kita akui. Kita tidak punya bilang pemodal partai, nggak ada itu utamanya sebetulnya. Yang ada kerjasama. Makanya semangat kolaborasi itu yang selalu kita gaungkan. Ada dua semuanya poin yang disampaikan Pak Ketua Umum ketika kita membangun partai ini, yaitu semangat profesionalisme dalam berpartai. Jadi kita harus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita partai ini. Yang kedua adalah semangat volunteerisme, semangat kerelawanan. Jadi kadang kita itu, dan itu dirasakan oleh semua struktur. Pembiayaan partai itu diselesaikan di level masing-masing. Dan alhamdulillah itu yang kemudian terlihat sampai hari ini, bagaimana verifikasi faktual kita itu. Kita sampai didampingi KPU ke bawah untuk kemudian memastikan teman-teman anggota yang sudah betul anggota partai, anggota Gelora, memiliki kartu tanda anggota begitu. Nah, itu dia, kita sudah cetakkan semua, dan semangat itu luar biasa yang muncul saat ini. Makanya saya sih melihat bahwa pada saatnya nanti momentum kita diumumkan sebagai peserta pemilu 2024, saya kira itu adalah ada optimisme bahwa bisa lolos sebagai salah satu peserta pemilu. Optimisme untuk melewati semua kayak parliament threshold misalnya, menjadi tantangan. Betul. Begitu yang menjadi. Kita akan masuk ke teknis seperti itu, Pak Muzakir. Untuk verifikasi faktual katakanlah sementara berjalan, belum ada temuan-temuan dari KPU soal misalnya ada keanggotaan ganda di Partai Gelora? Kalau itu sudah tuntas di verifikasi administrasi. Jadi misalnya yang verifikasi anggota partai, misalnya ada yang tercantum tapi ternyata tidak memiliki kartu tanda anggota, temuan itu nggak ada. Kalau itu ada temuan, misalnya KPU datang sesuai dengan alamat dari keanggotaan, tapi personnya tidak ada. Makanya nanti ada tahapan dari KPU selanjutnya. Karena ini kan pemeriksaannya secara acak kan, tidak mungkin satu-satu. Pakai sampling. Ada samplingnya. Jadi misalnya dari 9.000 keanggotaan Partai Gelora yang diikutkan di verifikasi di sampling aja dari mungkin sekitar 3.000-an atau 2.000-an. Di Sulawesi Selatan berdiri 24 kabupaten. Ada semua. Sudah semua, berarti 100%. 100%. Memang di verifikasi faktual ini, verifikasi ini kita tidak ikutkan semua. Kita tidak ikutkan semua karena kita melihat bahwa syarat KPU ini kan cenderung kita yang lebih aman aja. 75% kan sudah bisa. Makanya kita coba ukur-ukur. Baik, Pak Muzakir. Sambil menunggu proses verifikasi, tentunya kekuatan Gelora untuk penyusunan bakal calon legislatif juga sudah dimulai jauh-jauh hari. Sejauh ini untuk Sulawesi Selatan sendiri paling tidak tingkat provinsi, kira-kira berapa persen sudah selesai perampungan untuk bacalek? Kalau di level pusat, kalau level DPR RI minimal 50% sudah terisi. 50% terisi. 50%. Itu tersebar di sejumlah dapil 1, 2, 3 Itu semua dapil sudah ada.
Kalau dapil 1 ini kan Pak Ketua, Pak Bupati Takalar, saya, kemudian Pak Suryadi. Oh, ambil dapil 1 Pak Musakir. Asradi Samad, anggota DPRD juga dulu. Iya. Kemudian ada Ibu Juhra namanya, ada Ibu Sofia. Itu dapil 1. Itu dapil 1. Dan mereka memang basisnya itu berbeda semua. Tidak akan saling mengganggu lah di dapil masing. Memang kita persaingannya memang tinggi, tetapi diupayakan tidak saling ini ya. Kita kan mencoba membuat pemetaan yang lebih detail ya, terhadap kemampuan bacalek kita dalam mengkonsolidasi suara. Jadi kita tidak mendorong supaya caleg itu mengelola semua dapilnya, karena itu pasti menguras sumber daya yang besar ya. Makanya kita coba lebih spesifik, di mana dia bisa mengkonsolidasi suara lebih kuat, lebih bagus begitu modelnya. Di dapil 2, dapil 3 terisi. Dapil 2 siapa yang menjadi figur yang menjadi andalan di sana? Pak Taslim ada, Pak Taslim, mantan anggota DPRD Sulsel. Ada Pak Yusuf Halid, mantan anggota DPRD Kabupaten 2 periode. Ada Pak Ihsan, dia lama sebagai staf sus anggota DPR. Ya. Terus di dapil 3 ada Amru Saher, mantan wakil bupati. Terus ada Pak Jafar Soding. Pak Jafar Soding gabung di sana, lewat di sana. Sulsel 3 dipilih karena dia kan orang Pindrang. Terus ada Andi Rahim yang mantan anggota DPRD Lutra. Terus rencana mau maju jadi ikut pilkada Lutra juga. Di pilkada nanti kita juga bahas sesi selanjutnya. Terus ada Pak Irwan yang mantan anggota DPRD juga, yang sekarang stafsusnya Pak Gubernur Sulsel. Nah itu semuanya figur-figur yang menurut kita ya, pengalaman politik yang dimiliki oleh masing-masing figur ini itu akan memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target kita. Sebenarnya target Gloria itu sederhana aja. Tidak muluk-muluk Ji. Minimal di setiap dapil itu ada terisi. Berarti setidaknya target awalnya adalah tiga orang untuk DPR RI. 11 provinsi. Kan 11 dapil ya. Betul. Betul. Dan di level provinsi kita juga tidak kalah kuatnya caleg-caleg yang akan bertarung. Tokoh-tokoh yang masuk di situ juga adalah tokoh-tokoh yang dianggap pendongkrak suara. Misalnya kayak kalau di Makassar ini kan, di Makassar A ada memang penggerak suara namanya Jafar Nurdin, ada Pak Juliadi mantan ketua Gerindra, kemudian ada salah seorang profesional juga. Jadi kalau saya lihat komposisi bacalek provinsi ya, paling minim lah kita dapat 1 kursi. 1 dapil. 1 kursi 1 dapil. Dan dengan model kerja pemetaan dan ya Pak Anies ini kan, Pak Fahri ini pemikirnya dulu partai yang lama. Jadi kita tahulah bagaimana tikungannya ini persoalan politik ini di Partai Gelora tidak menganggap image dari masyarakat akan mengganggu ceruk dari PKS. Partai lama. Kalau saya kompetisi itu kan pasti terjadi. Iya, kompetisi antar partai, antar caleg itu terjadi. Jadi kuncinya di strategi saja. Artinya kalaupun dengan siapapun pasti kita akan beradu strategi. Betul. Iya. Jadi strategi dalam meyakinkan pemilih bahwa caleg kita layak untuk dipilih. Jadi saya sangat optimis lah, insyaallah. Mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat ya, karena bagian penting dari pencapaian Gelora ini kan dukungan masyarakat. Masyarakat, betul. Kalau masyarakat mendukung, berikan pilihannya, alhamdulillah. Tapi secara umum target-target tadi itu kan target normal lah istilahnya kan. Tapi kalau misalnya hal yang paling buruk, misalnya untuk katakanlah DPR RI dari 3 dapil ini yang diproyeksikan untuk bisa betul-betul ada di situ, terpilih di dapil mana Pak Musakir? Kita yakin setiap dapil ada. Tiap dapil, tapi itu normatifnya misalnya. Itu minimalnya. Oh, minimalnya. Jadi kita ini pakai standar minimal saja dulu. Minimal caleg satu kursi per dapil. Nah, itu saja target. Apa yang menjadi pembeda sebetulnya dari pola yang dilakukan di PKS dulu ya, dengan
dilakukan oleh Gelora di dalam proses katakanlah penyusunan caleg ini? Ya, sebenarnya tidak, kerjanya mungkin hampir sama sebetulnya, tetapi sebenarnya sudah tidak relevan. Ya, relevan. Kemudian kita membahas partai yang lain ya. Jadi kalau saya akan membicarakan bagaimana Gelora hari ini dan kedepannya. Ya, maksudnya pembedanya misalnya Gelora pasti beda. Maksudnya adakah hal yang baru yang ditawarkan oleh Gelora sebetulnya untuk yang paling jelas itu dari ide dan gagasan sebenarnya. Bahwa kita ingin menjadi partai yang terbuka untuk semua kalangan. Itu saja idenya. Jadi kita tidak hanya meyakinkan pemilih kanan, tetapi kita juga ingin meyakinkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang memang harus kita berkolaborasi bersama di dalam untuk membangun secara universal. Tergabung semua di partai Gelora. Ini yang kemudian menjadi daya tarik utama sih sampai jadi kita tidak meninggalkan market share suara di kanan karena kapasitas orang-orang yang di dalam ini kan dia memang bisa mengkonsolidasi kanan juga, tetapi dia punya ide yang lebih besar untuk mengkonsolidasi semua elemen masyarakat. Jadi itu yang daya tarik utamanya. Makanya perpindahan banyak orang dari yang sebelumnya ke Gelora itu bukan semata-mata karena dia mengidolakan figur. Tetapi ide besar yang ditawarkan, gagasan besar yang ditawarkan ke Gelora karena itu. ide partai sebagai partai terbuka itu sudah digaungkan itu sejak 2008 sebenarnya. 2008 itu sudah kita gaungkan dan memang respon sebagian pimpinan partai yang lain itu mungkin dia idenya nggak sampai ke sana ya. Makanya dia anggap itu sebuah ide yang tidak relevan di saat itu. Padahal hari ini kita bicara Indonesia. Baik. Pemirsa podcast Rakyat Sosial, pemilu 2024 adalah pemilu yang panjang dan akan dilakukan secara serentak untuk 3 kontestasi, DPR dengan presiden dan untuk pilkada dan di kepala daerah. Bagaimana Gelora menyambut pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan dan kabupaten akan kami bahas setelah kita jeda berikut ini. Saya mengerti betul bahwa mendirikan partai politik di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi, dengan keterbatasan pada ruang gerak dan sumber daya, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang gila. Tapi semua pimpinan, kader, dan sahabat Gelora memang merupakan kumpulan orang-orang gila.
Baik, masih bersama saya Abdul Rahman dan saya melanjutkan perbincangan dengan Bapak Muzakir Ali Jamil, Sekretaris Partai Gelora Sulawesi Selatan. Menghadapi pemilihan gubernur tahun 2024, Pak Muzakir. Kira-kira persiapan Gelora seperti apa untuk kontestasi tertinggi di provinsi kita? Kalau kita hari ini ya belum sedikit pun membahas masalah pilgub ya. Belum, iya. Ya, karena momentum utama kita untuk sampai ke sana itu adalah di Pileg 2024. Ya. Tapi kita mengapresiasi langkah-langkah beberapa tokoh ya, yang kemudian sejak awal menyampaikan keinginannya untuk maju di pilgub. Saya kira itu modal yang bagus ya bagi figur-figur tersebut supaya bisa menaikkan popularitas, elektabilitasnya, ya meningkatkan kesukaan warga terhadap dirinya. Kita merespon aja sih, tetapi untuk kemudian membahas itu lebih detail seperti apa pilgub ke depan, saya kira belum sampai ke sana. Kita ini kan figur-figur di sini saya kira qualified ya semua. Betul. Ada Pak Andi Sudirman, ada Pak Pak RMS misalnya, ada Pak Dani atau ada Pak RMS sih harus dimase maksudnya. Iya. Ya saya kira ini figur-figur potensial. Dan memang yang kita dorong adalah figur yang memang dia pernah memimpin kepala daerah di tingkat kabupaten. Saya kira itu dasar modal dia ya. Modal dia untuk kemudian memimpin level lebih tinggi. Dan saya kira figur-figur selesai kita tidak kekurangan lah ya. Cuma memang sekali lagi masalah bagaimana membicarakan itu persiapan. Iya. Soalnya semuanya pileg itu sangat menentukan. Pileg jadi penentu ya. Kalau Gelora punya hasil yang baik, insyaallah misalnya, dan menurut kita cukup kekuatan kita dan sumber daya kita untuk bisa ikut bertarung, saya kira kita akan juga munculkan figur kita juga. Ya, saya kira kan kayak Pak Samsari ini ya sebagai Bupati Takalar saat ini tentu juga punya jam terbang juga dan beberapa figur yang lain. Jadi memang kuncinya ada di Pileg. Dan saya kira masih cukup waktu lah. Misalnya setelah Pileg baru kita coba gas untuk pilgub, masih cukup waktu. Karena ukuran kita 6 bulan bekerja di pilgub itu sudah dapat lah. Kalau merujuk tadi pernyataan Pak Muzakir soal beberapa tokoh-tokoh yang berpotensi maju di Pileg, sejauh ini belum ada yang sounding Gelora gimana komunikasi ke depan tahun 2024 di Pilgub nanti? Ya, secara kelembagaan sih tidak. Jadi belum ada yang membicarakan itu. Kita juga belum pernah menyuarakan itu ya. Belum pernah. Tapi hubungan personal kita itu kan bagus semua. Ya, dengan Pak Gubernur saat ini bagus. Pak RMS bagus, Pak Dani juga bagus, Pak Adnan juga bagus. Ya, figur-figur lain juga. Jadi saya kira itu yang akan memudahkan komunikasi nantinya. Jadi siapapun nanti akhirnya kita dorong untuk maju, ya komunikasi di tingkat elit itu berarti udah selesai. Ya, jadi ini kan penting juga ada penerimaan elit ya. Elit politik supaya kita bisa petakan kekuatan tokoh untuk kemudian layak atau tidak layak membangun daerah kita ini. Dukungan elit penting, dukungan masyarakat jauh lebih penting saya kira. Banyak yang berpikir bahwa partai baru mestinya ini opini ya. Partai baru mestinya memang memunculkan suatu tokoh demi tadi itu elektabilitas dan popularitas Gelora misalnya. Betul. Khususnya karena mengambil efek untuk Pileg nanti. Gelora tidak melakukan itu. Saat ini strategi kita belum kesana. Ya. Kalau bahasa ketua umum kita dan itu secara jelas sering disampaikan bahwa seharusnya partai politik ini kan sebenarnya dia tidak kemudian mengumpulkan para tokoh. Yang harus dilakukan partai politik sebagai institusi adalah melahirkan tokoh. Jadi yang didorong kita saat ini adalah bagaimana pimpinan-pimpinan partai kita di semua level itu harus jadi tokoh di daerahnya masing-masing. Ya betul. Karena ini kan ketokohan
tinggal dibangun aja, di branding aja kan. Betul. Dan itu harus dimunculkan. Misalnya kita punya ketua Gelora di Palopo misalnya, mantan calon wakil wali kota misalnya Pak Budi Sada. Saat ini brandingnya dia sebagai orang Gelora kan sangat kuat. Tetapi itu juga mempengaruhi pengaruh opini publik di sana bahwa dia layak untuk memimpin kota Palopo misalnya kan, jadi wali kota. Jadi cara pandang kita itu agak sedikit berbeda, bahwa kita tidak dalam proses hanya ingin mengumpulkan tokoh untuk menaikkan elektabilitas itu partai, tapi kita ingin menciptakan tokoh baru di setiap level kepemimpinan. Dan ini kita sudah mulai, makanya kita di Gelora itu pembekalan calon pemimpin itu rutin kita laksanakan. Jadi ada namanya bidang pengembangan kepemimpinan, itu memang secara rutin itu kemudian memberikan pembekalan kepada pimpinan partai supaya dia memandang dirinya itu sebagai sebuah pimpinan yang levelnya sama dengan elit politik yang lain. Jangan mentang-mentang kita belum punya kursi di DPRD kita jadi kayak malu-malu. Nggak percaya diri. Tidak dong, kita datang sebagai institusi yang kita juga punya kekuatan real di masyarakat. Jadi seperti pembuka saya tadi bahwa memang partai baru tuh, tapi orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang pahit manis garamnya itu sudah di politik itu sudah kita sudah melewati semua momentum, termasuk saat ini di Gelora kan, seolah-olah kita sekarang berada di momentum berjuang. Memang betul kita memang lagi berjuang, tetapi tidak kemudian mengkerdilkan posisi kita sebagai partai baru. Karena kita optimis insyaallah kalau semua mau tahapan-tahapan KPU ini kita lewati, pemilu hasilnya cerah, saya kira kita memandang pilkada itu lebih cerah lagi. Pak Muzakir, sejauh ini atau dalam waktu dekat ini apakah tidak ada lagi tokoh-tokoh khususnya di Sulawesi Selatan akan bergabung ke Partai Gelora? Kita masih jadi modelnya begini, banyak tokoh yang kita sudah komunikasi. Itu pasti juga, dan kita tahu juga dia menunggu setelah nomor urut Partai Gelora diundian gitu ya. Jadi kalau sudah ada nomornya Partai Gelora, lihat nih siapa-siapa yang bergabung. Ada yang aktif di legislatif sekarang? Utamanya di pasti provinsi? Pasti ada. Ada berapa orang? Di semua level. Mulai dari untuk pusat, provinsi berapa orang? Provinsi ada sampai 5 orang lah. Sampai 5 orang. Pemirsa, rakyat Sulsel bahwa ada 5 orang untuk saat ini diincar oleh Partai Gelora dan akan bergabung setelah pengundian nomor urut partai. Salah. Baik, sebagai closing statement untuk peringatan 3 tahun Gelora ini Pak Muzakir, apa harapan-harapannya Bapak ke depan sampai kemudian partai ini dinyatakan resmi sebagai salah satu peserta pemilu tahun 2024? Saya kira Gelora hadir ini sebagai salah satu entitas politik baru di Indonesia. Kita ingin memberikan satu diferensiasi perbedaan bagaimana kemudian mengelola partai secara modern, profesional, dan yang paling terpenting adalah setiap partai harus punya ide, gagasan dan cita-cita yang jelas, dan dia juga tahu bagaimana kemudian bisa merealisasikan cita-cita itu. Dan di Gelora insyaallah itu kita jalani, dan tahapan verifikasi faktual ini menjadi satu momentum penting di kita sebagai partai baru. Mudah-mudahan bisa kita lewati dan insyaallah sampai ketemu kita di pemilu 2024. Baik, terima kasih Pak Muzakir atas bincang-bincangnya terkait dengan kesiapan Partai Gelora menghadapi proses pemilu tahun 2024. Baik, demikian perbincangan kami di program podcast Harian Rakyat Sulsel pada edisi kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kami bisa kembali lagi menjumpai Anda dalam isu-isu dan perbincangan yang hangat lainnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak. Siap.